Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Pada tema 2 ini, kita akan membahas tentang kegemaranku. Yang pertama adalah gemar berolahraga. Doni dan Bima gemar bermain bola. Mereka biasa bermain bola di lapangan. Bermain bola dapat menyehatkan tubuh. Bermain bola adalah salah satu cara berolahraga. Dengan berolahraga, tubuh kita akan sehat. Olahraga ada banyak sekali macamnya. Ada sepak bola, voli, basket, renang, kasti, bersepeda, bulu tangkis, dan lainnya. Semuanya baik untuk tubuh kita. Nah, olahraga apakah yang kamu sukai? Nah, ini dia macam-macam kegiatan olahraga seperti yang sudah Miss Aya sebutkan tadi. Ada sepak bola, bola voli, bola basket, bulu tangkis, ada tenis, pencak silat, lompat tali, bersepeda, dan berenang. Olahraga-olahraga ini sangat baik untuk kesehatan tubuh. Jadi, anak-anak jangan lupa untuk selalu berolahraga agar tubuh kita tetap sehat. Dalam berolahraga, ada banyak sekali kosakata yang bisa kita pelajari. Kita bisa memenggal kosakata tersebut. Apa saja kosakata dalam olahraga dan bagaimana pemenggalan katanya? Coba perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada 10 kosakata tentang olahraga. Yang pertama ada kosakata olahraga. Pemenggalan katanya adalah o, lah, ra, ga. Yang kedua ada kata tubuh. Pemenggalan katanya adalah tu, bu. Lapangan, pemenggalan katanya la, pa, ngan. Bola, pemenggalan katanya adalah bu, la. Bermain, pemenggalan katanya adalah bermain. Kata basket, pemenggalan katanya adalah basket. Kata kasti, pemenggalan katanya adalah kasti. Kata voli, pemenggalan katanya adalah voli. Kata renang, pemenggalan katanya adalah renang. Dan terakhir, kata sehat, pemenggalan katanya adalah sehat. Berikutnya, kita akan belajar tentang aturan dalam permainan olahraga. Dalam bermain terdapat aturan. Aturan saat bermain disepakati oleh pemain. Saat bermain harus menaati aturan yang sudah disepakati. Aturan dalam bermain antara lain 1. Jujur dan adil saat bermain. Anak-anak ketika bermain bersama teman tidak boleh curang ya. Yang kedua, bergantian bermain dan teratur. Jangan sampai kita berebut bermain bersama teman, apalagi sampai bertengkar. Yang ketiga, tidak boleh marah saat kalah bermain. Yang keempat, memberi selamat pada pemenang. Jika anak-anak kalah dalam bermain, anak-anak tidak boleh marah ya. Karena dalam permainan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Jika anak-anak kalah dalam bermain, anak-anak bisa memainkannya sekali lagi. Dan jangan lupa memberi selamat kepada pemenangnya. Selain itu,
Ada macam-macam permainan dan kegiatan yang dapat kita lakukan sambil berolahraga. Yang pertama, lomba lari. Yang kedua, berjalan kaki. Yang ketiga, lompat tali. Yang keempat, tapak gunung. Yang kelima, ular naga. Dan yang keenam, balap karung. Nah, anak-anak, kegiatan-kegiatan tersebut akan lebih menyenangkan jika kita lakukan bersama dengan banyak teman. Yang pertama, ada lomba lari. Lomba lari ini bisa melatih otot kaki kita. Kemudian ada berjalan kaki. Berjalan kaki adalah cara berolahraga yang paling sederhana dan akan lebih menyenangkan jika kita berjalan bersama dengan teman. Yang ketiga, ada permainan lompat tali. Biasanya permainan ini dilakukan oleh anak perempuan, tapi yang laki-laki juga boleh ikut bermain lompat tali ya. Berikutnya ada permainan tapak gunung. Di daerah kita, tapak gunung disebut juga dengan permainan engklek. Permainan engklek ini bisa melatih keseimbangan tubuh kita karena kita harus melompat menggunakan satu kaki. Yang berikutnya ada permainan ular naga. Permainan ular naga yaitu ada 2 orang yang harus berpegangan tangan untuk membentuk sebuah terowongan. Sedangkan yang lainnya akan berbaris dan melewati terowongan tersebut. Dan yang terakhir adalah balap karung. Permainan balap karung juga dapat melatih otot kita. Nah, permainan-permainan ini akan sangat menyenangkan jika kita mainkan bersama teman-teman. Berikutnya, kita akan belajar tentang pemanasan sebelum berolahraga. Sebelum berolahraga, kita melakukan pemanasan. Pemanasan adalah gerakan ringan yang kita lakukan sebelum berolahraga. Saat pemanasan, semua anggota tubuh digerakkan. Gerakan pemanasan membuat otot siap berolahraga. Pemanasan sangat penting bagi tubuh. Pemanasan berguna untuk menghindari cedera ketika olahraga. Gerakan pemanasan juga ada bermacam-macam. Coba perhatikan contoh ini ya. Kita bisa melakukan pemanasan dengan menggerakkan tangan dan kaki kita. Misalnya, dengan merentangkan tangan, kemudian melakukan gerakan tepuk. Kita juga bisa melakukan gerakan seperti pada gambar, yaitu membungkuk dan berusaha menyentuh kaki. Diawali dengan kedua kaki yang menutup rapat, kemudian berusaha untuk menyentuh kaki kiri dan kaki kanan. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk mempraktekkan gerakan pemanasan sebelum berolahraga ya, supaya kita tidak cedera saat berolahraga. Nah, tadi kita sudah belajar tentang macam-macam olahraga. Setiap anak memiliki perbedaan dalam olahraga yang disukai. Dino menyukai olahraga silat. Bimo menyukai olahraga renang. Rudi menyukai olahraga bulu tangkis. Sedangkan Mila menyukai olahraga voli. Mereka memiliki olahraga kesukaan yang berbeda-beda. Namun mereka tetap saling menghormati. Mereka juga menaati aturan saat bermain. Nah, anak-anak, apakah anak-anak tahu apa sih olahraga kesukaan teman-teman kalian? Nah, meskipun berbeda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai. Nah, sekarang anak-anak sudah mengerti kan tentang macam-macam olahraga dan aturan dalam permainan olahraga. Nah, ketika anak-anak selesai bermain atau berolahraga, jangan lupa untuk mencuci tangan, mencuci kaki, dan membersihkan diri. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam bunyi.
Bunyi dapat kita dengar setiap hari. Kita bisa mendengar bunyi karena mempunyai telinga sebagai indera pendengaran. Bunyi ada bermacam-macam. Yang pertama ada bunyi alam. Bunyi alam adalah bunyi yang berasal dari alam. Misalnya suara angin, suara daun yang bergesekan, suara petir, suara ombak, dan lain sebagainya. Ada juga bunyi buatan. Bunyi buatan adalah bunyi yang muncul karena perbuatan manusia. Ada bunyi pintu yang diketuk, bunyi peluit yang ditiup, bunyi bel masuk sekolah, bunyi kaki yang dihentakkan, bunyi alat musik, dan lain sebagainya. Nah, supaya anak-anak lebih paham tentang bunyi, sekarang coba perhatikan bunyi-bunyi berikut ini. Yang pertama ada suara angin bertiup. Yang kedua, suara ombak di lautan. Yang ketiga, ada suara beduk yang dipukul. Yang keempat, suara tepuk tangan. Yang kelima, suara pintu diketuk. Yang keenam, suara alat musik gitar yang dipetik. Yang ketujuh adalah suara peluit. Dan yang terakhir ada suara bel sepeda. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah bisa membedakan yang mana yang termasuk bunyi alam dan yang mana yang termasuk bunyi buatan? Nah, terakhir kita akan belajar lagi tentang penjumlahan benda. Di pelajaran sebelumnya, anak-anak juga sudah mempelajari tentang penjumlahan benda. Nah, supaya lebih paham, sekarang kita akan mengulangi lagi ya. Rudi mengajak Dino bermain bulu tangkis. Rudi membawa 2 raket dan beberapa kok. Coba hitunglah jumlah benda yang dibawa Rudi seperti gambar di bawah ini. Nah, ternyata Rudi membawa 5 kok. Kemudian, ketika ia memeriksa tasnya lagi, ia menemukan 4 buah kok. Berapakah jumlah kok yang dibawa oleh Rudi? Kita hitung dulu kok yang ada di gambar sebelah kiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kok. Ditambah 4 kok. Maka 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, sekarang perhatikan contoh di bawah ini. Ada gambar pemukul kasti. Yang pertama, ada 6 buah pemukul, dan yang kedua, ada 2 buah pemukul. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Selanjutnya, ada gambar bola kasti. Coba kita hitung bersama gambar yang ada di sebelah kiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 bola kasti. Kemudian ada bola kasti lagi, yaitu 1, 2. Ada 2 bola kasti. Artinya 6 ditambah 2 sama dengan 8. Ya, benar sekali.
Nah, anak-anak sekarang sudah lebih paham kan tentang penjumlahan benda? Nah, kalau begitu pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Kita bertemu lagi pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.